Ada seorang perempuan, katakanlah namanya Dira, usianya 32 tahun, sekarang dia punya satu anak, masih preschool. Nah, suaminya kerja sebagai brand manager di Jakarta Selatan, gajinya 25 juta. Dira ini orangnya pinter banget karena dia selalu sisihkan 20% untuk nabung. 5 juta dia tuker jadi 420 Singapura dolar. Soalnya dia tahu karena nilai rupiah itu setiap tahunnya pasti turun. Sementara kalau Singapura dolar setiap tahun pasti naik. Nah, sekarang kita lihat sama-sama gimana caranya Dira kelola uang 25 juta supaya nantinya nih setahun 2 tahun lagi dia bisa bayar uang pangkal anaknya masuk SD. Nah, Dira itu kan udah punya tanggungan ya, jadi ngelola 25 juta itu sebenarnya nggak gampang gitu loh. Nah, kita lihat sama-sama yuk, 25 juta sebagai income gabungan. Ya, Dira tuh ngapain aja sih biasanya? Nah, dia tuh udah biasa banget pakai 2,5 jutanya, 10% untuk yang namanya ibadah. Karena Dira sama suaminya ini sepakat bahwa uang yang dia punya tuh nggak punya milik mereka sendiri gitu loh. Mereka pengen bisa berbagi sama orang lain. Nah, ini kalau ibadah bisa dipakai buat wakaf gitu ya, buat donasi, dan bisa juga yang namanya perpuluhan. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah 20% tadi untuk yang namanya saving sebesar 5 juta. Nah, dari beberapa tahun yang lalu Dira udah tuker kan ke SGD gitu ya. Nah, kalau yang sekarang nilainya itu jadi 12.900. Kalau tahun lalu itu di 11.800. Makanya dia bisa punya sekitar 420 Singapura dolar. Nah, yang ini nanti kita lihat ya angkanya berapa. Oke, nah yang ketiga sisanya itu berarti 25 dikurang 7,5, ini ada 17,5 juta untuk yang namanya kebutuhan pokok ya dan keinginan ya. Keinginan tuh bisa dibilang reward dan lain sebagainya. Oke, gimana Dira sama suaminya ngebedain kebutuhan dan keinginan? Oke, kita lihat 17,5 juta ya. Ini yang namanya kebutuhan pokok. Ini yang namanya keinginan. Oke. Atau bisa dibilang di sini kebutuhan utama gitu ya, yang di sini yang sebenarnya kalau kita nggak punya juga nggak apa-apa banget gitu, masih bisa ditahan. Oke. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada yang namanya cicilan mobil. Memang yang namanya hutang itu maksimal cuman boleh 30% dari keseluruhan income. Jadi di sini keinginan kita bilang di sini 30%. Artinya kebutuhan pokoknya di sini cuman dapat 40%. Oke. Nah, suaminya Dira itu beruntung banget karena dia sebagai brand manager itu dapat allowance mobil sebesar 2 juta. Cicilannya dia itu total 4,65. Jadi sisanya tinggal 2,65 juta. Ya, jadi cicilan mobil ini sebenarnya termasuk barang mewah ya. Kita bisa bilang ini bukan kebutuhan utama, tapi transport itu penting. Nah, transport itu kan banyak pilihannya. Kita bisa naik Gokar atau Grab, transportasi umum, tapi kita juga bisa beli mobil. Tergantung kebutuhan masing-masing keluarga. Jadi nggak ada yang salah dengan pilihan masing-masing, asal kita bisa ngatur dan bertanggung jawab terhadap apa yang kita harus lakukan atau kita harus bayar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kebutuhan pokoknya Dira, suami, dan anaknya satu. Ya. Nah, di sini ada yang namanya karena anaknya tadi sudah sekolah ya, preschool. Di sini dibilang biaya sekolah preschool itu 1,5 juta. Oke. Lalu masuk ke rumah nih. Rumah Dira harus bayar listrik gitu ya. Rumahnya nggak terlalu besar gitu ya, jadi 400.000 dikali 4 minggu ini 1,6 juta. Oke, lalu setiap hari masak di rumah pastinya, jadi groceriesnya ini nggak cuman bertiga tapi juga berempat karena mereka punya maid atau ART di rumah satu. Jadi groceriesnya ini kalau bisa dibilang cukup sederhana juga ya. Ini 800 kali 4 3,2 juta. 4 minggu ya artinya. Nah, lalu untuk makan siang suaminya ini makan di luar tapi dibajetin nih sama Dira gitu ya, cuman dapat 50.000 kali 26 hari kerja, ini 1,3 juta.
Oke, lalu Dira dibantuin di rumah sama seorang asisten rumah tangga, itu gajinya 2,5 juta. Oke, lalu di rumah itu dia bayar uang lingkungan. Uang lingkungan itu sebesar 200.000. Lalu kalau suaminya itu pulsanya dapat allowance juga dari kantor gitu ya, karena brand manager. Jadi di sini bayar pulsa cuman satu orang aja, which is Dira ini 110.000. Ada wifi itu 250.000. Transport sekolah anak juga ini beruntung ya, karena Dira tuh sekolah anaknya preschoolnya tuh nggak terlalu jauh dari rumahnya, jadi dia bolak-balik itu butuh 40.000 kali 26 hari. Nah yang terakhir, ini juga beruntung banget karena, bukan beruntung sih, sebenarnya lebih ke pinter ya. Karena Dira sama suaminya akhirnya decide untuk beli mobilnya itu listrik. Jadi nggak terbebani sama biaya bensin yang semakin naik. Oke, jadi dia tinggal bayar listrik setiap kali ngisi itu, anggaplah 100.000. Dikali 4 minggu, ini spendnya 400.000. Untuk asuransi kesehatan, ini dia juga nggak bayar karena asuransi kesehatannya dari kantor dan itu di cover juga sama perusahaannya untuk sekeluarga. Jadi di sini 0. Nah ini kita jumlah dulu. Pokoknya Dira dan suaminya itu adalah 12,1 juta. Ini adalah kebutuhan utamanya Dira dengan tanggungan satu orang anak masih preschool dan suami yang bekerja. Jadi artinya ada yang dari rumah, ada juga yang harus keluar rumah gitu ya. Jadi makan dapet, di rumah listrik ada, wifi aman gitu ya. Lalu Dira juga dibantu lah sama seorang asisten rumah tangga, karena yang namanya anak pertama kan pastinya mau kasih yang terbaik. Kalau dibilang kan Dira ini anaknya masih preschool, udah pasti kalau preschool itu ada lah at least kayak play date gitu ya, atau main sama temennya. Oh iya, nama saya Wulan Siaan. Kalau kalian merasa tertolong sama video ini, boleh ya like and subscribe YouTube channel saya, Kamu dan Uang, supaya kedepannya saya bisa kasih hitungan-hitungan dan value yang benar yang mungkin bisa nolongin teman-teman semua. Nah sekarang kita pindah ke sisi sebelah kanan nih ya. Ini yang namanya keinginan, dan ini biasanya banyak orang terjebak di sini. Kenapa? Karena kita pasti selalu pengen weekend, bener gak sih? Udah gitu punya anak, pastinya mereka bisa tuh minta ini, minta itu gitu kan. Udah gitu kita ngerasa capek kerja, kita juga pengen reward dan lain sebagainya. Nah cuman Dira ini pintar. Dia lihat karena porsi tadi rasio hutang dan keinginannya adalah 30%, tapi dia cuman perlu 2,65. Dia taruh kebutuhan tadi itu, keinginan tadi itu masuk ke dalam sisi yang sebelah kanan. Oke. Nah di sini ya, dia masukin treatment. Treatmentnya ini buat suaminya nomor 1. Beruntungnya karena suaminya cuman doyan nonton, jadi suaminya ini butuh yang namanya subscription. Oke, subscription Netflix itu sekarang 215.000, anggaplah 250.000 ya. Terus udah gitu buat Diranya sendiri, dia masukin skincare and beauty. Ya, skincare and beauty ini di 600.000. Nah sebenarnya kalau teman-teman mau tahu, Dira itu beli skincare, beauty, make upnya itu adalah tahunan. Nah dia itu breakdown menjadi 600.000 itu bulanan, tapi dia udah pakai skincare-nya itu untuk tahunan. Nah buat kamu nih yang nanti pengen tahu gimana caranya bikin budget tahunan, kebutuhan skincare, make up, beauty dan lain sebagainya, tonton ya di episode aku selanjutnya. Nah terakhir untuk anaknya, play date. Nah buat kalian semua yang udah punya anak masih kecil, ngerti dong kalau biaya playdate itu nggak murah ya nggak sih? Anak-anak bisa minta ini, itu, dan lain sebagainya. Nah cuman Dira pinter nih, dia budgetin cuman sekali sebesar 400.000. Dan yang terakhir buat weekend, Dira cuman mau keluar for weekend itu adalah 2 kali. Jadi 750.000 kali 2 ini adalah 1,5 juta rupiah. Jadi kalau kita total, ini cicilan mobil, treatment, dan weekend itu 5,4 juta. Oke, jadi kalau di jumlah semua, persis banget Dira udah bikin semuanya ini angkanya pas.
Oke, jadi kebutuhan dan keinginannya 12,1 juta ditambah 5,4 juta itu adalah 17,5 juta rupiah. Nah, inilah caranya Dira ngatur budget 25 juta tadi supaya tujuannya dia nih ke depan itu bisa terpenuhi. Nah, teman-teman, kenapa sih kalau teman-teman perhatiin ya, sisi kiri sama sisi kanan tuh harus dibedain. Di sini bisa dibilang bahwa Dira itu ngerti banget yang sisi kanan ini yang namanya treatment dan weekend itu adalah segala sesuatu yang sebenarnya kalau nggak terjadi juga nggak apa-apa gitu loh. Karena dia tahu ada hal-hal yang namanya kebutuhan pokok yang dia harus penuhi supaya suaminya, anaknya, dia dan seisi rumahnya itu bisa tetap produktif. Nah, sebagai penutup, ingat kan tadi Dira itu nabungnya pakai Singapore dollar. Kalau sebulan dia punya 5 juta dan dia ubah jadi 420 Singapore dollar, artinya dalam setahun dia punya 5.040 Singapore dollar. Nah, di akhir tahun, which is tahun ini nih, karena dia mulai di awal tahun kemarin, awal tahun ini, dan punya tabungannya di akhir tahun ini dari 11.800 itu udah naik ke 12.900. Artinya 5.040 dikali 12.900, dia itu sekarang punya sekitar 65 juta. Bayangin kalau dia masih di rupiah, dia hanya punya 5 juta kali 12 which is 60 juta. Tapi karena dia ubah ke Singapore dollar, 5.040 Singapore dollar dikali 12.900, dia dapat 65 juta rupiah. Nah, sebagai penutup, saya mau share di sini ada beberapa hal atau nilai nih yang kalian bisa contoh dari Dira. 1, perempuan itu harus pintar yang namanya ngelola uang, ya. Dan kalau ngelola uang, udah pasti kita semua harus mau yang namanya berhitung. Karena tanpa berhitung, kita nggak tahu arahan yang jelas di setiap pengelolaan uang yang kita punya. Karena ngelola uang itu hitungannya setiap hari, ya nggak sih? Setiap hari kita harus spend berapa, setiap hari kita harus tahan berapa, kita butuh berapa. Nah, waktu kita punya budgeting itu nolongin kita untuk dituntun gitu ya, dan ada di dalam track yang benar. Nah, nomor 2 itu penting sekali untuk kita bisa punya tujuan yang jelas. Mau gimana pun kita jago berhitung, tetap aja kalau tanpa tujuan yang jelas kita akan mudah banget yang namanya ke distract sama ngopi, ngafe, lifestyle gitu ya, yang mungkin kita nggak harus punya, kita nggak perlu pusing sama apa kata orang. Dan yang ketiga, kenali musim hidup kalian. Sebagai perempuan, kita nggak selamanya single, kita masuk ke musim hidup yang namanya menikah. Artinya apa? Artinya kita siap untuk bertanggung jawab. Kita siap untuk yang namanya hidup nggak untuk diri sendiri. Nah, dengan kita menyadari kondisi atau musim hidup kita jadi lebih mudah untuk punya yang namanya rasa cukup. Rasa cukup bisa nolong kita akhirnya bisa lebih bahagia, bisa lebih tenang, dan akhirnya kita bisa loh tetap berbagi sama orang lain gitu. Karena seperti yang tadi di awal, bahwa waktu kita berbagi itu adalah salah satu ibadah yang bisa kita lakukan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Nah, besar ini teman-teman bukan selalu tentang angka, tapi Tuhan tahu keuntungan besar seperti apa yang kita akan butuhkan di kemudian hari, bukan seperti apa yang kita bayangkan. Nah, semoga 3 nilai hidup atau value ini bisa menjadi inspirasi dan menolong teman-teman semua untuk di hari-hari kedepannya punya kehidupan yang lebih baik dalam hal mengelola keuangan. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Wulan Sian CFP, Certified Financial Planner yang pengen banget nolongin kamu untuk tidak khawatir sama uang.